A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alhamdu utawi sakabehane puji kulirahi kagungan Gusti Allah rabbil alamin kang ngarani wong alam kabeh wa bihi lan Allah nasta'inu ala umur dunia wa dinilan agama faslun gitu ya. Ini mau tausiah Ramadan ini. Mau tausiah Ramadan apa ya, mau menjelang Ramadan gitu ya, bahwa kita wajib menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan apabila sudah melihat bulan di tanggal 1. Nah, begitupun puasa 1 bulan penuh. Setelah itu baru takbiran, lebaran, ya, lebaran, leburan, liburan, gitu ya. Lebaran, liburan, leburan, ya. Lebaran. Ya banyak itu. Masya Allah ya. Ada yang bikin meme katanya. Yang Muhammadiyah silakan mulai puasa hari Rebo. Yang NU hari Kamis. Yang Islam KTP langsung lebaran. Aduh, kita patokannya bahwa ya, kita punya patokan satu majelis ulama. Majelis ulama itu kumpulan dari berbagai ulama yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita punya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu membidangi diantaranya tentang ruqyah dan hilal, ya. Di situ udah komplit semuanya. Jadi kalau ada yang lebih dulu, ya silahkan aja. Tapi kalau kita pedomannya udil amri minkum, kan gitu ya. Kita pedomannya satu kepada pemerintah, tapi tidak melarang yang lebih dulu gitu. Kalau rencana pemerintah kan liburnya 5 hari ya Pak. 5 hari kan ya. Rabu, Nyepi, Kemis puasa, Jumat tanggung gitu ya. Sabtu memang udah libur ya, Minggu libur gitu ya. Jadi 5 hari puasanya bagi PNS. Bagi PNS. Kalau yang non PNS ikut aja ya. Ikut aja kan. Iya 5 hari gitu ya. Tapi ya itu edaran
ya kita ngikutin edaran Kementerian Agama. Andaikan edarannya kita libur 5 hari ya 5 hari. Kalau hanya liburnya hanya 1 hari nyepi ya berarti Kamis Jumat masuk walaupun puasa gitu kan. Nah iya, begitupun nanti ketika bulan puasa. Zaman Gus Dur kan 40 hari kita libur ya, gitu dulu itu. Tapi ketika zaman reformasi biasanya itu 1 minggu libur, 2 minggu masuk, 2 minggu lagi libur lagi. Biasanya begitu ya. 1 minggu mau puasa kita libur, 2 minggu KBM, ya. Terus 1 minggu menjelang Lebaran kita libur, 1 minggu setelah Lebaran kita libur. Nah itu biasanya. Tapi kita tetap berpedoman kepada edaran, ya, edaran Kementerian Agama. Ya. Kita lagi tunggu-tunggu ini edarannya. Apakah puasa libur atau KBM-nya sampai tanggal berapa? Kalau PNS biasanya kurang 2 hari itu baru libur. Kurang 2 hari. Kalau PNS. Terus nanti 3 hari baru masuk lagi. Maka dulu zaman saya masih jadi PNS di Mantapos, buru-buru itu. Baru Lebaran muter seluruh kampung sampai capek. Hari kedua muter saudara antar kecamatan. Malam ketiga buru-buru pulang karena ada irjen. Wah, di situ ternyata manusia takut dengan manusia ya. Padahal kalau ayatnya kan ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah engkau kepada Allah dengan setakut-takutnya, ya gitu. Bukan kepada manusia, tapi namanya kita manusia ada aturannya ya kita harus ini. Sampai baru Lebaran udah pulang. Nah itu aturan dulu. Zaman saya masih ngajar di MAN. Nah ketika sudah di pengawas beda lagi aturannya. Iya. Jadi semuanya punya aturan masing-masing. Sekarang PNS aturannya tidak 6 hari kerja, 5. Aturannya jam 8 sampai jam 4 sore. Nah kemarin ada kepala madrasah yang menginformasikan ke saya, banyak PNS yang mangkir jam 11 sudah ngabur, jam 12 sudah ngabur, jam 1 sudah nggak di tempat. Itu sudah menyalahi aturan PNS. Harusnya bersyukur ya jadi PNS ya. Dengan gaji 13, 14, 15, semuanya udah luar biasa ya. Iya, pokoknya gajinya bertumpuk-tumpuk PNS itu. Iya, ada uang makan, ada uang bepergian, ada uang nyandung, enggak ada ya. Enggak ada. Iya, Masya Allah gitu. Hah? Ada nggak Pak? Emang ada nggak? Iya, ada THR, Masya Allah PNS itu ya. Maka nggak pantas kalau PNS itu pulangnya itu lebih dulu daripada guru P3K ataupun honorer. Harusnya dia datang paling duluan, pulang paling terakhir. Gitu. Itu PNS. Ya PNS. Gitu. Ya. Oh enggak. Honor aturannya 24 jam. Wah, 24 jam berarti 24 jam dalam satu minggu. kalau gitu. Rumahnya di situ berarti itu lebih dari 24 jam ya Pak ya? Honornya nambah itu berarti ya. 24 jam itu udah. Itu honornya nambah kalau itu. Berarti 1 hari doang. Iya. Kalau dulu ada namanya kalau di Mantapos itu ada uang kelebihan jam KJM. Oh, nanti KJM-nya Pak Fajri 1 bulan berapa? Ya, kelebihan jam namanya. Ya, selamat datang Ibu Kamat. Iya, macet ya Bunda ya. Iya, zamannya macet sekarang ini nih. Ya. Nah, tapi saya siasati pernah jadi asesor ya dulu itu. Dulu dengan Pak Hambali saya pernah asesorin beberapa madrasah atau SD gitu ya. Dulu sebelum Covid dulu Pak, saya jadi asesor di daerah Pasar Kemis pernah. Bani Arcam, SD Kuta Jaya 1, Muhammadiyah itu. Nah setelah itu pengawas yang asesor itu diputar, yang Tangerang ke Lebak, ke Cilegon, ke kota
kota Tangerang. Akhirnya saya mensiasati, ternyata di Jabodetabek tidak ada jalan yang macet. Gitu. Saya ke Cilegon nggak macet, ke Lebak nggak macet, ke kota Tangerang nggak macet. Karena saya jalannya jam 2 malam. Sampai ke tempat itu subuh. Jam 6 saya sudah sarapan nasi uduk atau nasi kuning atau bubur ayam. Ketika kepala sekolah nelpon saya, Pak Asesor posisi udah di mana? Di masjid. Hah? Udah di masjid? Iya. Malah ketika ketemu dengan Pak Guru, bukannya tadi subuhan di masjid? Betul. Jadi saya jadi asesor itu nggak pernah terlambat. Iya. Malah dulu di Kuta Jaya 1 kalau nggak salah itu. Belum siap saya udah datang duluan ke situ. Katanya mau disambut pakai kirap, pakai ini, pakai itu. Sekarang udah nggak musim lagi ya nyambut begitu untuk akreditasi Bunda ya. Ya sekedarnya saja ya. Sambutan apalah, pakai ketimpringan atau apa gitu. Dulu Masya Allah dikalungin bunga. Udah itu suruh lihat anak-anak pencaksilat. Udah itu marawis. Udah itu pramuka. Udah itu tarian Betawi. Ini kapan mau ngakreditasi? Ini makasih udah lama pulang. Oh gitu, iya. Tapi saya alhamdulillah ketika saya mengakreditasi suatu sekolah, baru masuk gerbangnya sudah tercium baunya. Ini A, ini B. Saking apa? Penciumannya tajam. Ya. Dan ketika waktu dites sekabupaten, bukan sekabupaten, seprovinsi, baik itu pengawas dinas, pengawas Kemenak, asesor dinas, asesor Kemenak, alhamdulillah Pak Fajri ranking 1. Woi, luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Fajri. 2017 Pak Fajri ranking 1. 2022 kemarin Pak Fajri nggak lulus tes asesor. Jadi sekarang bukan asesor lagi. Iya, karena dari 600 dipangkas menjadi 200 asesor. Dari satu kali kunjungan 1.250.000 dipangkas menjadi 750. Karena apa? Covid ya. Jadi semua dana dipangkas, asesor dipangkas, termasuk Pak Fajri yang kepangkas, Pak Injal juga kepangkas. Ya, di sini yang selamat itu Pak Zenus, yaitu lulus itu Pak Zenus. Pak Zenus, tapi kalau Pak Kirno kayaknya nggak lulus Pak Kirno terus. Iya Pak Zenus, Pak. Oh iya. Oh Pak Jenas ya. Iya Pak Anjen ya, ya itu lulus itu. Kalau Pak Jenus ada di sini. Tapi kalau Pantura kayak Pak Yahya, terus Pak Idris, terus Pak Oji, Pak Iwan Suhara. Pak Iwan Suhara kayaknya lulus itu. Pak Iwan Suhara lulus kemarin. Tapi kalau kayak Pak Oji enggak ya. Pak Oji terus Pak siapa itu yang kepala kemalaman itu Pak siapa itu Pak Martono, Pak Supri. Jadi banyak ya tapi termasuk yang paling hebat loh Kemenak. Itu yang lulus sekitar 14. Kalau dinas itu paling cuma 5 atau 6. Di Kabupaten Tangerang asesornya. Karena sekarang yang banyak lulus itu dosen. Satu dosen dari perguruan tinggi, yang kedua dari LPM langsung. Dari BAN. Iya, gitu dari LSM segala macam itu. Ya udahlah, itu semuanya sudah ada garisnya. Tapi saya udah muter-muter seluruh Banten udah. Iya, sampai nginep, sampai main selancar segala macam itu semua disediakan. Itu luar biasa ini. Selancar disediakan, hotel disediakan. Bingung ngasih nilainya saya gitu. Mau ngasih B nggak enak, mau ngasih A kurang gitu kan. A++ atau Mas. Asal jangan plus-plus aja. Nginepnya di hotel, ya. Udah desain selancar perahu, wah luar biasa waktu di Cilegon itu. Ya itulah, tapi bukan itu ya. Yang penting bagi akreditasi itu 8 standar ya. 8 standar gitu. Ya, itu untuk akreditasi. Harus komplit. Insya Allah untuk Bani Ihsan, Hudatul Umam, Nurul Hikmah sudah komplit semuanya ya. Alhamdulillah. Wajib A semuanya ya. Hah? Insya Allah. Insya Allah A ya. Walaupun A tipis nggak jadi masalah, yang penting A gitu ya. Nanti dibikin banner yang segede-gedenya terakreditasi A gitu. Sehingga itu menarik juga ya. Karena kan ketika orang akan masukin kuliah pasti tanya akreditasinya ya. A atau B atau C. Kalau A itu sama dengan negara, artinya dengan perguruan tinggi negeri, tapi tidak begitu. Banyak perguruan tinggi negeri itu masih banyak yang akreditasinya B.
Tergantung fakultasnya gitu Pak. Iya. Enggak UIN itu enggak A semua, ITB enggak A semua, UI enggak A semua, gitu. Mereka ada ban akreditasi perguruan tinggi, iya, gitu. Masing-masing jurusan. Begitupun di SD negeri enggak semuanya A. Kan dulu aneh, kita harus sama dengan SD negeri kalah dengan Hudatul Umam. Ya kan, katanya disamakan katanya kan, dulu kan disamakan, diakui, diridoi, terdengar gitu kan. Sekolahnya diridoi gitu kan ya, kadang gurunya masuk, kadang muridnya masuk, kadang enggak gitu kan, gitu. Ada di daerah-daerah Pantura gitu ya, ketika kita mau meneliti muridnya katanya 130, katanya ada cuma 60 gitu. Katanya yang separuhnya enggak masuk katanya. Waduh, besok datang lagi, kok enggak 130 katanya, cuma ada 40, yang lainnya lagi pada sakit. Waduh, sakit masal gitu ya. Itu cerita keanehan-keanehan yang ada di lapangan ya gitu ya. Iya, dulu ada semacam itu. Ya mudah-mudahan KKMI Pasar Kemis real ya, tidak merekayasa. Tidak merekayasa. Karena apalah? Nah, ya kan, kalau merekayasa juga nggak ada artinya ya kan. Uang banyak kalau nggak berkah juga akhirnya diuber-uber tulis Sambo, ya kan. Uang banyak nggak ada berkah akhirnya apa? Bunuh orang itu si Dendi, ya kan. Lah iya. Uang sedikit tapi cukup. Ketika mau belanja ke pasar cukup. Ketika mau bayar kreditan cukup. Ketika mau umroh cukup. Ketika mau ngawinin anak cukup. Itu yang berkah. Itu betul. Nah ya, jadi untuk apa kita merekayasa gitu kalau tidak berkah. Ada guru, ada aja di Paku Haji itu kakak beradik itu sertifikasi di MI tersebut, tapi nggak ada. Dia malah tiap pagi ngajarin di SMK, katanya ada tambahan. Tapi ketika mau sertifikasi nguber-uber tanda tanya Pak Fajri. Sah nggak itu? Dosa ya. Pak Fajri dosa, gurunya juga dosa. Gitu. Itu kan untuk kewajibannya. Nah, ini ya. Di Soler juga ada guru RA. Dia tabari di SD, statusnya kepala sekolah. Sertifikasinya di RA. Bingung saya itu kadang-kadang ngadepin tipe-tipe kayak gini. Mudah-mudahan di Pasar Kemis nggak ada ya. Artinya gurunya itu benar-benar real ada ya. Ngajar ada jamnya, ada orangnya ya. Bukan ada apa? Ada tapi Iya, ada jamnya tapi jadi makhluk halus. Waktu di Soler ada gitu. Dapat tunjangan TKG segala macam. Nggak tahu anaknya lagi pesantren di sana di Jawa Timur. Anaknya ketua yayasan, penanggung yayasan, semua dicantumin TKG semua. Waduh. Ya yang tahu itu sebenarnya pengawas ya. Kalau orang kantor nggak tahu ya. Ya asal pengawas tanda tangan cair gitu ya. Asal diem aja pengawas, pasti cair. Cuma permasalahan kadang-kadang kan perang batin di sini kan. Ya antara hak dan yang batin. Ya kan di syahr Ramadan ladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ada bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk membedakan mana yang batil dan mana yang tidak batil, mana yang hak. Makanya yang baca Quran ya minimal sehari itu selembar ya. Minimal gitu ya. Syukur-syukur 2 lembar gitu ya. Apalagi kalau bisa sehari 1 juz. Wah itu luar biasa. Harus ada lomba ya Tat ya. Lomba menghatamkan Al-Quran gitu ya. Ya, lomba menghatamkan Al-Quran gitu ya. Jadi nanti ada agenda di sini MI Nurul Hikmah. Diadakan membaca Al-Quran 1 hari khatam. Nah, nanti di MI yang lainnya juga sama gitu. Jadi guru-guru tinggal milih mau milih kemana nih, pas hari Minggu itu atau hari Sabtu atau pas hari libur gitu. Ada program menghatam Al-Quran 1 hari, dan itu diadakan di zaman saya ngajar di Subono Mantovani di daerah Jombang. Betul-betul 1 hari itu khatam. Jadi yang baca gini, saya baca dulu ya 1 jam.
Yang lainnya baca Al-Quran, nyemak sambil mulutnya ngikutin. Nanti 1 jam gantian lagi Ustadz, ya. Nanti gantian lagi Ustadz lagi. Gitu. Nanti jam 9 istirahat, sholat duha, jam 10 masuk lagi, baca lagi, terus jam 12 istirahat lagi, jam 1 masuk lagi, asar istirahat lagi, sampai maghrib khatam, buka bersama. Nah itu program itu, bagus itu. Kalau ada di MI Pasar Kemis, tolong saya kasih tahu, saya ikut. Karena untuk khatamin Al-Quran sendiri di rumah, saking sulitnya. Iya, saking sulitnya, hawanya mau tidur aja kalau di rumah itu. Apalagi kalau udah nyalin AC, waduh udah, ya kan, gitu. Tapi kalau ada program begitu, umpamanya MI mana, Pak Pengawas, besok ada program ngatamin Quran sehari, saya langsung daftar. Gitu, saya udah kangen itu, kangen menghatam Al-Quran dalam satu hari, gitu. Nah, ini dicoba nih, ya, dicoba. Kalau nggak bisa 1 hari ya 2 hari lah, gitu. Tapi yang baca ustadznya itu yang bisa, gitu ya. Ustadznya yang baca, gitu. Nanti yang mau pada ikut bawa Quran baca. Tapi di situ udah jelas ya, bukber, ya kan, buka bersama, ya kan. Tinggal pendanaannya tinggal diatur, kan gitu ya. Bagaimana baiknya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apa ya yang perlu kami sampaikan di antaranya itu, satu, kedisiplinan ya, ataupun